Quran yang turun sekaligus dibawa oleh Jibril dan dikawal oleh sekian banyak malaikat, yang malam itu disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr, itu kejadiannya bukan di masa Nabi Muhammad, tapi sebelum ada umat manusia, dan hanya sampai ke langit dunia, tidak turun ke bumi, nunggu beribu-ribu tahun, entah berapa lamanya, sampai datang masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Nabi Muhammad usia 40 tahun, disitulah baru Quran itu turun. Dan begitu Nabi wafat 23 tahun kemudian, Quran berhenti. Jadi Quran itu adalah kitab suci abadi, bahkan jauh sebelum kehidupan manusia ada juga sudah ada, tapi turunnya kepada Nabi Muhammad yang menunggu zamannya Nabi, sehingga bahasa yang digunakan oleh Quran itu bahasanya Nabi Muhammad. Kebetulan Nabi Muhammadnya orang Arab, tinggal di Mekah, di Madinah, maka bahasa yang Allah gunakan kepada Nabi Muhammad adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Berbagai macam istilah, perumpamaan, dan berbagai macam keindahan bahasa yang digunakan Quran itu disesuaikan dengan apa yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar bisa difahami Quran itu oleh Nabi Muhammad, tapi bisa dinikmati. Ya Pak, beda ya. Sekedar difahami sama dinikmati, itu beda. Nah, kalau seandainya Quran itu turun di zaman sekarang, Pak, nggak jadi mukjizat. Pertama, kita nggak paham, yang kedua kita nggak bisa menikmati. Pak, Bapak pernah lihat ada orang nonton konser jazz, aliran musik jazz itu Pak, yang main musik itu asik banget sampai merem-merem, dia mainin keyboard itu sampai merem-merem gitu kan. Kita bingung kalau yang nggak paham musik jazz, lu ngapain, gila lu merem-merem sambil goyang-goyang gitu kan. Karena kita mungkin alirannya bukan jazz Pak, kita alirannya apa? Dangdut gitu kan. Nah, kalau lagu dangdut baru kita goyang gitu kan. Biarpun kita dijagain, dipegangin, jempol mah goyang juga gitu. Kenapa? Karena aliran kita aliran dangdut begitu kan. Jadi Quran di masa Nabi itu bukan sekedar difahami, tapi dinikmati. Karena memang orang Arab di masa itu sangat menikmati yang namanya sastra, bahasa Pak, dijadikan puisi, dijadikan prosa begitu ya. Wah, itu orang Arab doyan banget gitu. Dan orang yang paling mampu menggubah syair di zaman itu memang, wah, itu pujangga yang sangat dikagumi, yang sangat besar namanya. Kalau sampai mencapai dunia Arab mengenal karya-karya gubahan sastra itu, ditulis syairnya dan ditempel di dinding Ka'bah. Kalau ada pujangga yang karyanya ditempel di dinding Ka'bah, udah, itu udah nggak ada tandingannya, top markotop lah begitu. Nah, Quran turun Pak, menantang para pujangga Arab, lu bisa nggak bikin yang kayak gini? Satu surat saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Ajak semua teman ente bikin satu surat saja. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Jadi jamaah sekalian, kenapa kita bahas mengenal lebih dekat kehidupan zaman Nabi? Karena Quran turun di zaman Nabi dengan menggunakan bahasa dan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu Pak, orang tidak mungkin ngaku mengerti Al-Quran kalau dia nggak mengerti bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya apa Bu? Nabi Muhammad tuh bahasanya apa? Arab kan? Tapi begini, asal tahu saja,
Yang namanya bahasa itu selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Istilah-istilah yang digunakan oleh satu masyarakat sama-sama Arabnya, tapi kalau datang dari zaman yang berbeda, itu istilah yang mereka pakai itu berbeda. Ya, misalnya gini Pak, dulu kita di Indonesia itu terkenal ada sandiwara radio yang terkenal sekali itu Pak, masih ingat nggak apa? Saur Sepuh, Brahma Kumbara, wah gitu kan? Di situ Pak, orang zaman segitu memanggil sesama ya saudara, teman apa itu menggunakan istilah apa kabar, Kisana. Wah, Kisana itu artinya apa? Ya itu kalau kita gunakan bahasa Kisana hari ini orang bingung Pak. Kisana apaan Kisana, lu ngomong apaan kayak sandiwara radio lu? Ya emang dari situ menceritakan suasana di zaman itu orang manggil Kisana. Ya hari ini enggak, manggilnya apa? Bro, gimana kabarnya bro? Ya kan enggak kebayang Pak, Brahma Kumbara manggil temannya bro, gimana kabar? Wah, kagak mungkin dia menggunakan istilah bro. Bro itu adanya zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu manggilnya Kisana. Nah, kalau orang Melayu zaman dulu tuan, ya. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi tuan. Nah, ada kata tuannya. Manggil orang tuh manggilnya tuan, gitu kan? Nah, orang Arab gitu juga Pak. Ini saya kasih contoh yang sederhana sekali Pak. Di dalam Al-Quran itu banyak istilah yang kalau dibaca oleh orang Arab hari ini, orang Arabnya bingung karena istilah itu ada di Quran tapi nggak kebayang bahwa di zaman itu sudah ada bendanya. Itu kalau kita baca surat Yusuf ya Pak, surat Yusuf itu di dalam salah satu ayatnya Allah itu menggunakan istilah kata sayyarah. Sayyarah apa artinya Pak? Sayyarah ya, orang Arab zaman sekarang Pak, kita kan belajar bahasa Arab ya, nama-nama kendaraan itu kan ada macam-macam. Sayyarah itu artinya mobil. Kalau sepeda apa? Darrojah. Oke ya, mobil sayyarah, sepeda darrojah, kereta apa kereta? Ketor, ya kan? Terbang ta'irah gitu ya. Kalau sepeda motor darrojah nariyah. Nah, gitu. Itu bahasa Arab modern. Mobil itu sayyarah, tapi di dalam Al-Qur'an ternyata ada kata sayyarah. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nabi Yusuf Pak, waktu masih kecil mau dibunuh sama saudaranya kagak tega, dicemplungin di sumur. Biarin deh, biar masih hidup, jangan kita bunuh, kesian. Ntar juga akan ditemukan oleh para musafir yang lewat. Musafir Pak di zaman dulu disebutnya sayyarah, gitu kan? Nah ini menunjukkan bahwa bahasa itu mengalami perkembangan. Kalau orang dulu di zaman Nabi nyebut sayyarah ya musafir, kafilah dagang yang lewat. Ya kalau hari ini sayyarah, nah itu mobil yang pada berjalan. Itu kan dua perkembangan bahasa yang beda. Nah kita hari ini baca Quran pakai bahasa Arab, iya, cuman bahasa Arabnya harus bahasa Arab yang berkembang di zaman Nabi. Kalau enggak, ntar kita keliru menerjemahkan sayyarah jadi mobil, padahal bukan. Ya, contoh nih yang kedua lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan ada kata-kata al-qirtos. Kirtos. Kirtos ada. Padahal Pak, itu kan Quran turun abad ke-7 Masehi kan. Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diangkat jadi nabi di usia 40 ketika terima Iqra. Itu kan tahunnya berapa? 610 Masehi. 610 baru masuk abad ke-7. Di masa itu kertas itu memang sudah ada tapi belum dipakai di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena belum diproduksi secara massal.
di dunia, apalagi di negeri Arab. Sailun tahun 110 Masehi baru pertama kali menemukan kertas. Dia orang Cina. Tapi buat orang Cina memproduksi kertas itu, selain itu jadi rahasia kekuatan bangsa Cina gitu ya, dirahasiakan Pak, nggak dikasih tahu siapa-siapa. Juga nilai produksinya sangat mahal, sehingga bahkan di Cina sekalipun orang belum lagi menggunakan kertas untuk kebutuhan sehari-hari. Kertas sudah ditemukan tapi belum digunakan karena harganya mahal, dan dirahasiakan 200 tahun kemudian setelah Nabi wafat. Baru di zaman khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, orang Arab baru kenal kertas. Itu pun setelah ribut sama orang Cina, Cinanya kalah, ditangkap. Nah, dipaksa suruh jelasin bagaimana cara bikin kertas. Baru bocor tuh Pak, cara bikin kertas 200 tahun setelah Nabi wafat. Tapi di Quran Allah menyebut kata-kata al-qirtos. Wah, ini kan menarik, bahwa di zaman Nabi belum ada penggunaan kertas, tapi kok di Quran disebut kata kirtos. Apa artinya kirtos? Ternyata Pak, kalau Quran menyebut kirtos artinya bukan kertas. Kirtos adalah apapun benda yang lebar, yang teplek, yang bisa ditulis di atasnya huruf-huruf Al-Quran. Entah itu berupa kulit hewan, atau bisa berupa batu yang pipih, atau bisa berupa kain, dan apapun itu lembaran, tapi bukan kertas seperti yang kita kenal di zaman sekarang. Nah, baru zaman sekarang aja orang nyebut yang kayak gitu tuh kertas. Kalau dulu apapun benda yang bisa ditulis tapi dia lembaran gitu ya, nah itu semua disebut dengan al-qirtos, seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran. Terjadi perubahan istilah.